Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alhamdulillah, seraya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita patut terus berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi malam kita semua ditidurkan, diwafatkan oleh Allah, kemudian Allah dengan izinnya membangunkan kita, seraya kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelahnya Allah hidupkan kita kembali, alhamdulillah Allah kemudian memberikan kepada kita kesempatan untuk menggelar sejadah, berzikir, kemudian qiyamul lail, dan mungkin sebagian di antara kita ada yang menyempatkan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan semua itu diterima sebagai catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tak berhenti sampai di situ. Allah sayang kepada kita, suara azan berkumandang, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, kemudian Allah izinkan kaki melangkah menuju masjid yang kita cintai, diiringi dengan ayunan kedua tangan kita, kemudian kesigapan kita, seraya kita masuk ke dalam masjid sambil melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, seraya mengucapkan doanya, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli junubi wa'ftahli abwaba rahmatik. Kemudian kita menyempatkan salat sunnah tahiyatul masjid sambil menunggu waktu azan kalau belum berkumandang. Kalau sudah, kita melaksanakan salat qobliyah subuh, yang itu qobliyah subuh 2 rakaat, kata Rasul, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya, seraya kita ucapkan alhamdulillah. Semoga diterima Allah sebagai catatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tak berhenti di situ, Allah memberikan kepada kita kekuatan juga sambil kita melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama imam yang kita cintai, Ustadz Qadir, yang telah memimpin pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima sebagai amal catatan kebaikan yang luar biasa pahalanya, lebih dahsyat lagi dari sekedar 2 rakaat qobliyah subuh. Kata Rasul, wa man shalla salat subhi fi jama'atin faka'annama qomal laila kullah. Barang siapa yang bisa salat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malamnya dipakai ibadah. Mudah-mudahan tadi malam meskipun kita ngorok tertidur lelap, bahkan sebagiannya mimpi kawin lagi barangkali, mudah-mudahan dicatat sebagai qiyamul lail semalam suntuk. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan alhamdulillah. Terakhir, kita tidak berhenti bersyukur pada Allah. Setelah sholat subuh, ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mau berkenan, ikhlas, ridho, rela, duduk sambil menunggu waktu syuruk. Kita menyimak penjelasan dari para asatid, para murabbi, para guru,
yang berkenan memberikan sedekah ilmunya, dan itu sebagian dari sekian banyak cara menuju jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sabdakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang meniti jalan mencari ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita ucapkan alhamdulillah. Makanya pantas dalam surat Ar-Rahman, surat keberapa itu Ar-Rahman? Pak Edi, surat keberapa? Ke-55. Sampai Allah ungkapkan dengan ungkapan warning, peringatan, sekaligus motivasi supaya kita terus mensyukuri nikmat Allah. Dalam satu redaksi ayat diulang sampai berapa kali, Pak? 31 kali. Apa bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana sih yang kalian mau dustakan, wahai jin dan manusia? Makanya alhamdulillah, terus bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah di belakang, bahkan di depan, Allah telah berjanji, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kita nikmati, kita syukuri apa yang Allah berikan nikmat kepada kita, pasti Allah tambah. Pasti Allah apa? Tambah. Pak Firman, syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekarang. Nanti Allah sudah siapkan tambahannya. Jadi kalau Pak Firman masih cuma punya satu, syukuri satu itu dengan sebaik-baiknya. Pasti Allah akan tambah. Ya, Pak Salahuddin. Insya Allah. Kalaupun di dunia tidak terwujud, Pak Agus, jangan berkecil hati. Kita masih punya harapan besar di mana? Di akhirat. Mudah-mudahan 70, konon 72. Nah itu Pak Haji Hendro. Sabar Pak Haji Hendro, ya. Syukuri nikmat yang satu ini. Insya Allah, Allah pasti akan tambahkan, ya. Amin ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya hari ini Bapak-bapak semakin terlihat ceria kayaknya. Karena kemarin kita sudah dibina, di-upgrade, di-training, dilatih, diberikan nuansa tersendiri melalui ibadah Ramadan. Malamnya kita seakan-akan dibiasakan qiyamul lail. Betul Bapak? Siangnya dibiasakan untuk menghindari dan juga melawan keinginan syahwat dan nafsu, baik makan, minum, termasuk melakukan hubungan bersama pasangan-pasangan kita. Kita tahan itu semuanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita pun dilatih untuk bersedekah. Baik sedekah kenceleng yang suka muncul tiap-tiap kegiatan sholat tarawih, betul suka ada Pak di sini Pak, maupun sedekah lainnya termasuk zakat fitrah, bahkan sebagian yang sudah nisab dan juga haul itu ada kewajiban zakat mal dan seterusnya. Kemudian kita tuntaskan semuanya itu. Makanya Ramadan adalah bulan pembakaran, ya, bulan pembakaran dosa. Ya, bulan pembakaran apa? Dosa kita mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibarat kata kendaraan sebelum melaju kencang itu biasanya ada pemanasan dulu. Dibakar dulu mesinnya. Biasanya 2 sampai 3 menit ya. Kan katanya kata para ahli mekanik kalau udah dingin kendaraan tersebut, contohnya pagi sebelum kita berangkat kan dipanaskan dulu, betul Bapak Ibu ya, panaskan dulu 2-3 menit, setelah itu baru melaju pelan-pelan, baru kita melaju kencang. Ramadan itu kemarin sudah kita dibakar dosa-dosa kita, dilatih keseharian kita dengan tawakal, ibadah, takwa pada Allah. Kemudian Syawal muncul, bahkan sekarang sudah berada di penghujung Syawal. Tanggal berapa sekarang Pak Syawal?
26 mah bulan April, berarti 27 bulan Syawal. Itu sudah di penghujung di bulan Syawal. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu walaupun kagak ada disebut aja, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melanjutkan dengan saum sitati min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, mudah-mudahan dikabul sebagai catatan ibadah yang terbaik. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan belum sempat puasa Syawal, ya sesempatnya aja, ya. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahar, seakan-akan ia melaksanakan ibadah puasa setahun penuh. Ya, setahun apa? Penuh. Itu kehebatan puasa di bulan Syawal yang 6 hari itu. Pelaksanaannya bisa berturut-turut, pelaksanaannya diantaranya boleh Senin dengan Kamis misalkan, silahkan. Sekarang udah tanggal 27, berarti udah mepet akhir. 2 hari lagi, ya 28, 29, nggak apa-apa. Kalaupun mau puasa, silahkan, itu tidak terlarang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kita awali dengan kehangatan sebuah pantun. Mau dengar pantun? Nah, belum cakep, Pak. Paling enak rujak jambu dimakan bersama di atas talenan. Tahu nggak talenan? Ulekan, tahu ulekan? Ulekan dimakan bersama di atas ulekan. Para bapak dan para ibu, mari kita simak pengajian. Alhamdulillah. Nah, pantunnya itu aja dulu, ya. Insya Allah hari ini kita akan muqaddimah. Kita akan menghantarkan sedikit pengertian tentang yang diminta oleh pengurus DKM, menjelaskan tentang hibah, wasiat, dan waris. Kalau tidak salah begitu ya. Itu sudah diawali dulu ya, sekilas tentang hibah. Ya. Masih ingat gak? Ya kan, sudah kan ya? Disampaikan ya. Ya. Jadi kalau ditanyakan itu pengertian hibah secara bahasa itu pemberian. Apa artinya hibah? Pemberian, ya. Bahkan saking dianjurkannya saling berbagi sampai Rasul mengatakan tahadu tahabu, biasakan saling berbagi, niscaya akan muncul tumbuh saling kasih mengasihi. Kira-kira hadis ini relevan masih dengan zaman sekarang? Sangat relevan. Tahadu tahabu, saling berbagi, niscaya akan muncul saling kasih sayang. Baik berbagi antara pasangan suami dan istri atau sebaliknya, berbagi antara teman sesama teman, ya, berbagi antara koleha, berbagi antara hubungan mitra, dan seterusnya dan seterusnya. Secara umum itu dianjurkan. Ya, Rasul sampai mengatakan tahadu tahabu, saling berbagilah, niscaya akan tumbuh saling kasih mengasihi di antara kalian. Ya. Bapak-bapak, kalau dibagi sesuatu senang apa enggak? Senang, Pak. Ucapkan jazakallahu khaira. Apa katanya? Jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan terbaik dari apa yang telah engkau berikan. Saya berikan misalkan sesuatu kepada Bapak, ya, Pak Firman, saya kasih, ya, sesuatu. Apa jawaban Pak Firman? Jazakallahu khairan. Jadi jazakallahu khairan itu artinya, Pak, itu doa yang lengkap, jami'ul kalam dalam bahasa Arab. Singkat, padat, luas, dalam. Apa katanya, Pak? Singkat, padat, luas, dalam. Artinya jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan balasan terbaik. Khairan itu terbaik, Pak, bukan baik saja tapi ter. Jadi nanti ada komparatif, ada superlatif.
Masih ingat dulu waktu bahasa Inggris SMP ya? Ada komparasi, ada superlatif. Ini superlatif, terbaik. Ya, bukan lebih baik tapi terbaik. Jadi artinya tidak ada lagi bisa dibandingkan. Ya, bisa nanti balasan itu dalam bentuk Allah wujudkan dengan nilai misalnya benda yang lebih baik, atau mungkin balasannya bukan benda lagi. Kalau ngasih saya 1 juta ke Pak Firman, boleh jadi saya nggak dapat 100 juta dari Pak Firman atau dari orang lain. Mungkin balasan lebih dahsyat dari itu. Boleh jadi yaitu kemudahan urusan saya. Betul nggak? Boleh jadi anak-anak yang lagi sakit tiba-tiba Allah sembuhkan. Boleh jadi hubungan rumah tangga yang sudah berantakan tiba-tiba kemudian menjadi baik kembali. Bukankah semua itu rezeki, Pak? Rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya uang. Alhamdulillah hadir ya pengurus RW 017 ya. Betul Pak Danang ya. Pak Danang, Pak Nanang. Iya Pak RW-nya ke Pak Eko. Kalau antum kan mewakili beliau kemarin di sana. Namanya Pak siapa? Pak Nanang. Anang. Gimana kabarnya Pak Anang? Kemarin kan beliau kan sedang kunjungan ke Timur Tengah. Gimana Pak RW? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Ini kira-kira kalau kita akan gunakan media papan tulis, apakah papan tulisnya harus diturunkan atau gimana Pak Rudi kira-kira nih? Mana Pak Rudi? Apanya? Nggak bisa pindah ke sini, nggak bisa. Papan tulisnya? Susah. Nggak apa, biarin kalau nggak dipindah nanti akan saya pindah. Berarti nanti bapak-bapak bisa pindah ke sana. Maksudnya yang di situ tuh nanti bisa ke sana ya. Nanti dulu tenang, nanti ada waktunya. Spidolnya ada. Kalau nggak ada, saya ada gitu. Kita udah siapin. Cuma tanya dulu penyelenggara. Kalau nggak ada nggak apa-apa Pak Rudi. Nanti saya udah siap. Insya Allah ini masih ada. Jadi pengertian hibah ya, kita pakai pengertian pendekatan mazhab Syafi'iyah saja ya. Memang banyak pengertiannya ya. Salah satunya adalah aqdun yufidu tamlikal aini bila iwadin halal hayati tatawuan ya. Bahkan Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di sebagaimana disampaikan dalam kitab Minhajus Salikin halaman 175, ini lebih simpel lagi. Kata beliau yang disebut dengan hibah adalah tabarru'un bil mali fi halatil hayati wasihah. Ya. Jadi pemberian harta secara cuma-cuma pada saat hidup dan pada saat sedang sehat. Itulah hibah. Ya. Pemberian harta secara cuma-cuma, tidak dikaitkan dengan karena ini karena itu, tidak ya. Itu pada saat hidup dan pada saat sedang sehat, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Itu namanya hibah. Jadi seperti contoh tadi, ini cangkir katakanlah milik saya, kemudian saya berikan kepada Pak Rudi. Pak Rudi, ini cangkir saya kasihkan kepada Pak Rudi. Tuh, jawaban Pak Rudi apa? Saya terima cangkirnya, ucapkan doa, jazakallah khairan. Dan kata mayoritas para ulama, hibah itu mesti ijab kabul, ada akad penyerahan. Sepanjang tidak ada penyerahan dan tidak dikabul oleh yang menerima, boleh jadi hibah itu kemudian bisa ditarik kembali karena mungkin menandakan yang bersangkutan tidak menerima. Paham nggak? Ini saya terimakan Pak Rudi, ini cangkir saya ya, saya hibahkan kepada Pak Rudi. Pak Rudi nggak menerima secara ininya apa tuh isyaratnya, dia nggak saya terima, udah aja dia cuek aja gitu kira-kira ya. Paham nggak maksudnya? Ya pertanda kan mungkin beliau kan tidak butuh barangkali, atau sedang tidak mood barangkali ya, kan boleh jadi kalau pikiran lagi ruwet ya, nggak mood nih, jadi akhirnya tidak connect, saya tarik kembali aja ya. Itu secara umum seperti. Jadi
maka dibutuhkan adanya apa? Ijab qabul. Ya, secara umum seperti itu. Ya, hibah itu. Nah, kemudian kalau sudah diterimakan oleh yang menerima, maka tidak boleh ditarik kembali. Tidak boleh ditarik kembali. Kecuali hibah ayah kepada siapa? Anaknya. Misalnya, Pak Rudi dihibahkan satu kendaraan mewah seharga 3 miliar oleh ayahnya. Misalnya Pak Rudi ya. Amin katanya Pak Rudi. Tiba-tiba sudah diserah terimakan, entah bagaimana diambil lagi sama ayah. Apa sikap Pak Rudi yang akan Pak Rudi lakukan? Apakah dikekehan gitu? Pan geus diberekeun ku abah ka amdi. Geuning dicokot deui atau Pak Rudi dengan ikhlas memberikannya? Dikasihkan lagi. Alasannya naon? Jadi alasan yang paling mendasar kenapa hibah orang tua yang diberikan kepada anak padahal sudah diserah terimakan tiba-tiba bisa diambil kembali? Karena ada satu kasus menimpa kepada salah seorang sahabat, dia mengadu padahal sudah diserah terimakan sesuatu. Apa kata Rasul? Anta wa maluka li abika. Ente bersama seluruh harta yang ente miliki itu milik ayahmu. Di Pak Salahuddin, antum dengan seluruh harta yang antum miliki itu tuh milik ayah kamu gitu. Jadi kalau suatu saat ayah itu menarik hibahnya kembali, kasihkan nggak? Kasihkan. Justru kalau nggak dikasihkan khawatir menyinggung perasaannya, akhirnya menjadi anak yang durhaka. Meskipun secara asal hibah itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada siapa? Anak. Itu boleh ditarik kembali dengan tanpa alasan apapun. Entah Pak Rudinya begini, pokoknya orang tua tiba-tiba ngambil lagi, serahkan saja. Karena justru semua harta yang kita miliki termasuk diri kita itu adalah milik ayah kita. Ya, jadi berbaik-baiklah menjaga hubungan baik dengan orang tua. Bagi bapak ibu yang kebetulan masih ada orang tuanya, ya, teruslah ya, jangan bosan untuk berbakti dengan cara-cara yang telah Allah tuntunkan di dalam ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Bagi yang sudah wafat seperti kita, Pak Rudi sudah wafat orang tuanya, dua-duanya, banyak cara berbakti kepada orang tua kita. Salah satunya mendoakan, ya, supaya diterima aman Islamnya, amin. Diampuni seluruh dosa-dosanya, amin. Diterangi alam kuburnya, amin. Diluaskan alam barzakhnya, amin. Diberikan nikmat di alam kuburnya, dan seterusnya, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita, dan berikutnya menyambung tali kekeluargaan yang telah dibangun oleh orang tua kita, termasuk menjalin persahabatan dengan sahabat-sahabat yang telah dibangun oleh orang tua kita. Jadi kalau Pak Rudi kebetulan ayahnya punya sahabat umpamanya di Palembang, di mana Pak Rudi? Palembang. Kemudian Pak Rudi punya masih hubungan, artinya alamatnya, ya, rezekinya juga ada, maka dianjurkan untuk datang ke Palembang menyambung tali persaudaraan karena ayah kita atau ibu kita pernah punya hubungan baik dengan saudara ataupun handai tolan ataupun teman kerja yang pada saat mereka hidupnya. Itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi hibah itu seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau wasiat kita akan menghantarkan biar paham dulu. Wasiat itu tabarru'un bihaqqi mudhafin lima ba'dal maut. Pemberian harta, ya, sama secara cuma-cuma yang diakadkan pada saat masih hidup,
tapi kepemilikannya itu ba'dal maut, setelah apa? Mati. Itu wasiat. Jadi bedanya dengan apa? Hibah, kalau hibah itu akadnya masih hidup, pemberiannya saat hidup, kepemilikannya. Kalau wasiat, akadnya memang masih hidup, tapi kepemilikannya setelah meninggal. Itu wasiat. Ya. Kalau waris itu adalah perpindahan kepemilikan, ya, yang itu bisa dipindahkan setelah matinya orang yang memiliki harta, gitu ya. Dan itu tidak ada kaitan dengan kayak tadi hibah dan juga wasiat. Dan untuk urusan waris ini yang ngatur itu langsung siapa? Allah. Begitu kira-kira. Ya. Nah, untuk mudahnya spidolnya ya udah, berarti memang ini ya. Gak apa-apa Rudi. Kita akan coba buat skema. Gak apa-apa. Satu, waktu akad. Yang kedua, waktu penyerahan. Waktu penyerahan. Yang ketiga, penerima. Yang keempat, nilai harta. Yang berikutnya, hukum. Berikutnya, implikasi hukum. Nah, untuk hibah Bapak Ibu, tadi disebutkan waktu akadnya masih hidup kah? Jadi ketika hidup. Gimana dengan wasiat? Sama, ketika hidup. Dengan waris gimana? Wafat. Wafat, mati. Ada istilah yang secara agama itu normal saja, tetapi kalau sudah masuk ke dalam penerapan di bahasa Indonesia di kita, kayaknya kurang pas dirasa di kuping. Padahal istilah meninggal itu mata itu mati. Tapi kalau diterapkan kepada seorang ulama mati, kira-kira gimana rasanya? Kurang pas ya. Tapi biasanya ulama apa? Wafat. Tokoh itu wafat. Ayam mati. Biasanya gitu ya. Makanya kita katakan wafat di sinilah karena manusia nih. Wafat itu mati. Ya, jadi waktu akad dimensi yang pertama, untuk waktu akadnya hibah itu masih ketika hidup. Sama wasiat juga. Nanti setelah itu kita akan berurai di kasus-kasus. Ya, waris itu wafat, ya. Nggak boleh ada pesanan-pesanan nanti begini-begini, orangnya masih hidup. Nggak bisa itu. Dan nanti nggak ada kaitan. Makanya nanti kita akan bedah di kasus-kasus. Berikutnya, tadi waktu akad. Yang kedua, waktu penyerahan. Kobul. Bisa. Gak apa-apa, nggak usah juga. Gak apa, Kang. Karena saya menggunakan ini, alat bantu. Waktu penyerahan. Nah, untuk hibah, coba Pak, isi Pak. Ayo Pak, kan udah dijelaskan. Iya, ketika hidup. Gimana? Betul? Oke, terus yang wasiat gimana? Setelah wafat. Waktu penyerahannya. Jadi harus setelah wafat. Nanti kalau bapak mati, nah kayak model begitu tuh. Nanti kalau ayah mati, kalau ibu mati, nah bahasa begitu itu bahasa apa itu? Wasiat. Itu tidak diragukan lagi. Orangnya masih hidup nggak? Masih hidup, tapi proses perpindahan miliknya kapan?
Nanti saat dia sudah meninggal, wafat. Waris, jelas setelah apa? Wafat. Ada kemiripan dalam dimensi waktu penyerahan antara wasiat dengan waris, sama setelah wafat. Oke. Nah, sekarang penerimanya, ya. Penerima hibah, ya, itu siapa, Pak? Siapa saja, baik ahli waris maupun bukan ahli waris. Bukan ahli waris, BAW, bukan ahli waris. Gitu. Ini singkatan baru, ya. Jadi penerima hibah itu boleh ahli waris, boleh bukan ahli waris. Jadi siapa saja hibah. Jadi kayak model tadi Pak Rudi, bapaknya waktu hidup nyerahin. Tadi berapa? Mobil mewah 3 miliar ya. Boleh nggak? Boleh. Dikasihkan kepada anak apa? Yang bukan anak kandung, sebutnya anak apa? Anak tiri. Boleh nggak? Boleh. Kan anak tiri bukan ahli waris. Betul nggak, Pak? Ya, termasuk anak angkat. Bukan ahli waris kan? Boleh nggak ngasih hibah? Boleh. Jadi boleh kepada ahli waris, boleh kepada yang bukan ahli waris. Terus, penerima dari wasiat selain ahli waris. Selain apa? Ahli waris. Penerima wasiat itu selain ahli waris. Emang boleh? Apa emang nggak boleh ngasih wasiat kepada ahli waris? Boleh sepertiga. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Berdasarkan hadis la wasiyata li warisin. Gak boleh ngasih wasiat kepada ahli waris. Alasannya apa? Karena ahli waris itu udah pasti dapat bagian warisan. Tadi katanya boleh sepertiga kepada yang bukan ahli waris. Harta warisan 3M. Waduh. Orang lain mau 3 triliun, kita 3M. Sepertiganya berapa, Pak Haji? 1M kan sepertiganya? Boleh nggak diwasiatkan? Tapi jangan ke ahli waris, karena ahli waris mah dapat dari 3M tadi itu. Ya kan? Ahli waris dapat bagian ashabul furud. Ya. Jadi wasiat itu penerimanya bukan ahli waris, lain ahli waris. Gitu. Terus penerima warisan siapa? Ahli waris. Awe. Pelan-pelan. Gimana? Penasehat RT sehat? Alhamdulillah adem. Kalau ada panjenengan itu di masjid itu adem. Jadi kalau di suatu majelis taklim itu banyak orang tuanya, Pak, itu luar biasa berkahnya, Pak. Bener itu. Kalau nggak percaya silahkan. Karena apa? Karena orang tua itu bikin adem, betul nggak? Bikin hangat suasana. Ya, mudah-mudahan panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lupa lagi namanya. Pak Subur ya? Pak Syukur. Allahu Akbar. Beliau pandai bersyukur. Meskipun cuma satu, disyukuri terus. Nilai harta nih. Untuk hibah tidak ada ketentuan batasan. Tak terbatas. Saya sebagai orang tua yang tahu persis karakter anak-anak saya, karena kelalaian saya sibuk mencari harta, karena saya bos tambang di Kalimantan dengan jumlah ya aset 100 triliun. Saya melihat anak-anak saya itu, waduh repot ini.
kalau nggak diurus dari sekarang. Anak-anak semua kumpul, 10 anaknya kumpul Pak. Mau ngapain Pak? Ya, saya hibahkan 100 aset ayah, 100 triliun masing-masing saya hibahkan. 100 dibagi 10 anak saling berapa? 10 triliun. Nih paling gede 10 triliun sampai paling boncit. Ya, si bungsu 10 triliun. Dan hibah itu dianjurkan adil. Baik anak laki maupun anak perempuan, sama. Ya, usahakan Pak kalau berhibah itu adil. Samakan aja antara anak laki dengan anak perempuan biar tidak terjadi masalah. Makanya nilai hartanya tidak ada ketentuan. Asetnya 100 triliun tadi. Habis nggak mengapa. Karena itu prosesnya melalui apa? Hibah. Tapi 100 triliun saya wasiatkan, 100 triliunnya saya wasiatkan, boleh nggak? Nggak boleh. Dia paling boleh ini sepertiganya dari 100 triliun berapa Pak Haji? 30 sekian, ya. Ya 33 triliun, ya. Kalaupun umpamanya saya mewasiatkan 50 triliun, yang 20 triliunnya itu harus minta persetujuan ahli waris, gitu. Misalnya begini, saya punya aset 100 triliun. Saya wasiatkan kepada bukan ahli waris ya. Ingat tadi nggak boleh wasiat kepada ahli waris, nggak boleh. Wasiat nggak boleh kepada ahli waris, ya. Saya wasiatkan separuhnya, ya, kepada siapa? Entah itu kepada pesantren, kepada yayasan yayasan Timpiatu, atau kepada pengembangan masjid. Apa ini? Ar-Rahman 50 triliun. Nah, ahli waris itu boleh menyetujui yang sepertiganya. Berarti kalau yang tadi 33 triliun berarti sampai ke 50 berarti 17 ya. Nah, 17-nya itu harus minta persetujuan ahli waris. Tanya tuh 10 anak nih, gimana menurut kamu? Tanya sama abangnya. Setuju nggak? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Karena itu bagian ahli waris nantinya. Ya, paham nggak sampai sini? Ya, oke. Terus coba nih Pak Salahuddin. Pak Salah. Nilai harta wasiat berapa? Kan kalau hibah mah kan tidak ada ketentuan batasan. Sampai habis hartanya dihibahkan gak ada masalah. Tapi saya ingatkan, kalau kita punya anak-anak kita yang ada sebagian anak kita yang apa? Bukan. Anak kita yang hidupnya belum mapan, ya, belum mapan semua, jangan dihibahkan semuanya, bikin miskin anak kita berantakan nanti. Jangan, ya. Ini secara umum bahwa hibah itu tidak ada ketentuan batasan nilai hartanya. Artinya kalau orang pun menghibahkan semua harta boleh. Cuma lihat juga tuh anak teh ini kan ya ini anak nih ini mah kayaknya kurang mampu, masa dihibahkan semua. Nanti bikin dia ahli waris nggak dapat apa-apa, kasihan, betul nggak? Makanya jangan itu. Hibahmu tuh sekedarnya nggak ada masalah, sekedarnya. Kayak tadi cangkir tuh saya hibahkan ke Pak Haji Hendro. Nilai harta untuk wasiat berapa tadi? Maksimal ya? Sepertiga. Ini maksimal Pak, maksimal sepertiga. Ya, nilai hartanya. Kalau waris apa? Sesuai dengan ketentuan waris. Karena ada ketentuannya. Akang, namanya siapa? Hasbi, katakanlah suatu saat meninggal. Jangan dulu sekarang ya. Nanti suatu saat, udah pasti kan ya Pak Hasbi ya, meninggal. Ya, meninggalkan seorang istri 4. Istri 4. Ya. Anak laki, anak perempuan. Masih ada ayah dan ibunya. Ini kan kasus Pak, betul nggak Pak? Pertanyaannya, ini berapa bagian ini istri yang 4 itu? Kan itu pertanyaannya. Betul nggak? Kalau ada anak, berarti istri dapat 1/8. Dibagi 4, 1/8 itu Pak Rudi. Bukan yang istri tua 1/8, yang istri 2 1/8. Bukan, 1/8 bagi 4. Makanya itulah yang kemudian istri itu jarang ada yang rela ketika dimadu.
Oh nanti gue jatah warisan gue berkurang kalau gue ya begitu. Iya dibagi 4 gitu. Kalau ada bapak dan ibunya berarti masing-masing 1/6. Sisanya buat anak laki dan anak perempuan tadi. Yang bagian anak laki 2 bagian anak perempuan. Selesai itu. Ini nanti meninggalnya juga insya Allah. Kita doakan biar panjang umur, sabar ya. Nilai harta. Nilai harta untuk hibah tidak ada ketentuan batasan. Nilai harta untuk wasiat maksimal 1/3. Untuk warisan sesuai ketentuan waris. Ya, sesuai ketentuan waris. Bini meninggal. Ahli warisnya cuma Pak Hendro doang. Hartanya itu pertanyaannya sederhana tapi jawabannya ngejelimet. Betul nggak ya? Anak kagak punya, orang tuanya si istri udah nggak punya, cuma punya Pak Hendro doang. Gitu. Setengah ya? Iya betul. Hukum hibah. Apa hukum hibah Pak? Sunnah saja. Oke? Hukum wasiat apa Pak? Sunnah. Apa hukum daripada warisan? Wajib. Jadi Bapak Ibu, karena ini dikaji di majelis taklim kita, di masjid kita, dari mulai sekarang sama-sama kita saling memperdalam masalah ini, kemudian sedikit-sedikit kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita, biar mereka paham. Karena sebagian keributan orang-orang itu gara-gara ngerebutin harta, betul? Yang mereka kadang-kadang kebingungan, ini teh warisan, apa wasiat, apa hibah. Karena dari definisi aja kadang-kadang bingung mereka. Sehingga implikasi hukumnya bingung juga. Ahli waris bingung karena nggak tahu, nggak pernah dikaji. Ditambah juga di ustadz juga jarang dikaji. Ngedatangkan notaris juga tidak bidangnya. Akhirnya pada berantakan. Pernahkah kita dengar adiknya ngebunuh kakaknya? Pernah? Bahkan ada karena durhaka anak kepada orang tua sampai tega ngebunuh siapa? Orang tuanya. Bunuh. Gua bunuh aja deh. Biar warisannya buat aku semua. Padahal ketika dibunuh, anaknya dapat warisan nggak? Tidak berhak sama sekali. Jadi penghalang dapat warisan itu salah satunya adalah terjadi pembunuhan di antara ahli waris dengan yang mewarisinya. Jadi jangan dikira kalau dibunuh nih ayah gua, naudzubillah, tiba-tiba warisan kita dapat, justru dengan disebabkan dibunuh jadi kagak dapat warisan. Kagak dapat. Ya, nanti ada sebab-sebab terhalangnya warisan. Ini kita lagi mukadimah dulu. Nah, implikasi hukumnya meskipun hibah itu sunnah tapi wajib untuk dilaksanakan. Kalau sudah diterima tadi, kamu udah cangkir ngasih ke Pak Hendro, kata Pak Hendro, saya terima cangkirnya dari Ustadz, jazakumullah khaira, maka wajib diterimakan. Karena udah diterima, nih cangkirnya. Tadi Pak Rudi ayahnya ngasih 3M mobil mewah, karena udah diterima, wajib tuh. Setelahnya diberikan kepada Pak Rudi mobil tadi mewah itu, ya tergantung Pak Rudi. Mau dipakai apa oleh dia? Yang penting kebaikan intinya. Mungkin dijual lagi sama Pak Rudi mobilnya, boleh nggak? Boleh. Apakah kalau mobilnya dijual ayah boleh melarang? Tidak boleh lagi karena sudah terjadi perpindahan harta. Itu contoh saja. Jadi wajib. Wasiat juga wajib, implikasi hukumnya. Dan ingat, nanti ada kaitan wasiat itu wajib dijalankan jika tidak bertentangan dengan hukum. Kayak tadi, wasiat wajib dilaksanakan kalau maksimal 1/3-nya boleh. Itu pun bukan kepada ahli waris. Kalau lebih dari 1/3 boleh nggak? Moga boleh, kecuali ada kerelaan dari semua ahli waris. Jadi fleksibel kalau fikih mah. Ya. Tuh, wasiat tuh. Jadi hukum asal melaksanakannya hibah itu sunnah tapi implikasinya wajib.
Kalau sudah terjadi serah terima, ya udah mau dipakai apa oleh yang menerimanya. Wasiat hukumnya adalah sunnah, tapi implikasi hukumnya wajib. Artinya orang boleh berwasiat dengan catatan wasiat itu bukan kepada ahli waris dan tidak lebih daripada 1/3. Itu sunnah. Tapi ingat, begitu sudah terjadi wasiat, maka wajib mengamalkan wasiat itu. Ya. Nih. Dikumpulin tuh anak-anaknya. Ini babak mau ngomong. Ini babak udah sakit lama, khawatir umur kagak tahu kita. Betul nggak? Karena orang tua ngomong di kampung begitu Pak Rudi ngomongnya. Betul nggak? Ya. Nih. Tanah nih yang 1000 meter. Nah, tanah yang 1000 meter tolong wakafkan buat pesantren Ihya Usholihin misalnya. Didengerin sama anak-anak itu. Makanya kalau berwasiat itu jangan yang satu dipanggil anaknya, nanti anak kedua dipanggil, anak ketiga dipanggil, nanti terjadi miskomunikasi, betul nggak? Karena tidak semua hadir. Apalagi kalau wasiatnya sembunyi-sembunyi. Ya manggil datang tuh anak yang tua sambil dipijitin. Aduh enak banget ya dipijitin. Lu pinter mijit dari mana, Neng? Ya akan belajar mak di sekolahan. Wah, ya udah Neng tuh kebun yang di sono yang di Balor buat lu. Tuh wasiatnya. Datang lagi anak yang kedua, laki-laki, mijit lagi. Gimana anak-anak cucu nih? Alhamdulillah Mbak sehat. Ya udah tuh yang di Balor tuh itu kebun buat lu. Tuh. Ke yang pertama ngomong itu wasiat, katanya kebun nanti buat lu, yang di Balor. Balor tuh Bakaler. Bakaler tuh apa? Barat, timur, selatan, utara. Utara. Balor itu utara. Ini bahasa kampung saya itu Balor, utara. Kepada yang ketiga juga begitu ngomongnya. Akhirnya begitu udah meninggal, mereka kumpul, ini punya gua, kan bapak wasiat waktu itu. Kata yang tua, betul apa? Kata yang muda juga, kan dia juga bilang ke saya waktu dia masih hidup. Masih inget saya lah waktu mijit-mijit, gitu ya. Ribut nggak? Ribut. Makanya kita orang tua harus cerdas dan bijak. Kalau mau kita berwasiat, kumpulin semua anak-anak kita. Nih. Nah, tadi ya kayak tadi tuh wasiat, ya. Kalau wasiat untuk wakaf tanah ke pesantren kan bukan ahli waris pesantren. Itu maksudnya, Pak. Betul nggak? Tapi ingat, ya. Jangan melebihi daripada 1/3 harta yang akan dibagikan. Kasihan itu ahli waris, ya. Nah, kemudian warisan jelas implikasinya wajib. Nah, sampai sini dulu, Pak. Ini pembukaan kita. Nanti suatu saat mungkin bulan depan kita akan perdalam tentang hibah. Terus 1 kali pertemuan cukup insya Allah. Terus pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang apa, Pak? Wasiat, 1 kali pertemuan yang lama nanti insya Allah di apa? Warisan. Itu lama, ya. Itu lama. Ya mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dan sehat walafiat. Silakan kalau kita mau diskusi dari ini dulu, ya. Sekedar mukodimah, penghantar. Ini saya di sini atau kembali ke sana, Pak Rudi? Enaknya di sini aja. Oh di situ. Oke, siap. Maka pakai waris. Kalau misalnya anaknya ada semua, kemudian tidak ada konflik, apakah waris itu harus setelah orang tuanya meninggal itu harus segera dibagikan, atau karena tidak ada konflik boleh tidak langsung diberikan? Makasih pertanyaannya, dan itu masih saya akan respon. Asal tidak bertanya hak-hak daripada ahli waris karena nanti akan sampai. Kalau masalah ini masih umum, jadi tentang warisan, Bapak Ibu, sangat dianjurkan warisan itu diberikan kepada para mustahik yang berhak itu sesegera mungkin. Setelah jenazah yang wafat itu diurus, ya, setelah diurus dulu dah lebih baik, ya, biar kita mengamalkan kesunahan menyegerakan pengurusan jenazah. Jadi jangan sampai jenazah masih ngebujur, belum dikuburin udah ribut warisan. Jangan, itu nggak elok, ya. Jadi urusin dulu dah, ya, itu jenazahnya, ya.
Setelah itu dipastikan ya itu ahli waris kalau bisa kumpul ya, meskipun jauh. Seperti tadi di Palembang atau di Kalimantan, apalagi orang tua meninggal, masa nggak mau hadir? Oh kerja, bisa izin ke bos. Diizinin nggak sama bos kalau meninggal orang tua? Diizinin pasti itu. Kecuali kalau bosnya bos tolol kali ya, yang nggak ngerti tentang masalah kemanusiaan barangkali. Nggak punya, bener. Kecuali itu ya. Nah, jadi sesegera mungkin diberikan, dibagikan, diurus ya. Nah, usahakan sesuai dengan ilmu faraid, ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian jangan lupa juga sebelum membagi-bagi waris hak-hak kepada ahli waris itu, selesaikan dulu urusan hutangnya sama wasiatnya. Yang tadi tidak boleh sepertiga itu diselesaikan. Jadi kalau misalkan 3M harta warisannya itu, kemudian dia berwasiat kepada bukan ahli waris itu sepertiga gitu ya, 1M berarti tinggal berapa? 2M. Ini almarhum itu karena punya hutang 1M, bayar nggak? Bayar. Jadi yang 3M berkurang menjadi berapa? 2M. 1M untuk apa tadi? Wasiat. 1M untuk apa? Biaya hutangnya ahli apa? Si almarhum. Tinggal 1M lagi berarti Pak Rudi. Ya, apa yang kira-kira masih ada kaitan? Oh, biaya pengurusan jenazah misalkan 5 juta, berarti sisanya tinggal sekian tuh, 995 ya. Itu yang dibagikan sesegera mungkin ya. Jangan menunggu ya. Kadang-kadang di masyarakat kita kadang-kadang suka karena masih ada ibu gitu ya. Yang meninggal siapa? Ayah. Ya, yang meninggal ayah. Karena masih ada ibu kadang-kadang sungkan kagak dibagikan. Padahal ibu itu dapat hak warisan sebagai istrinya dari almarhum ayah kita. Berapa tadi? 1/8. Ya, 1/8. Punya hak dia. Ya, belum lagi nanti dari almarhum mungkin punya kakek kita, berarti ayahnya dari ayah kita. Mungkin masih hidup, mungkin atau neneknya, ya, nenek kita berarti ibu dari ayah kita masih hidup, dapat dia 1/6 masing-masing. Adapun kita sama anak-anak kita, sama saudara-saudara kita, ya sisanya kebagian. Anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Selesai. Jadi begitu Pak Rudi ya. Karena kenapa coba? Kenapa Rudi? Kalaupun tidak berkonflik dan tidak ada masalah gitu, terus sepakat tidak dibagikan terlebih dahulu. Ada ini nggak Pak Ustaz? Misalnya gitu nih, ada anak 3 di orang tua dua-dua sudah meninggal, punya warisan gitu, tidak segera dibagikan karena dijadikan benda pusaka ya, kalau misalnya pulang kampung atau segala macam itu akan masih ada gitu. Tetap hukum Allah itu lebih utama untuk segera diaplikasikan karena umur kita nggak tahu. Masalahnya umur nggak tahu ya. Maksudnya umur nggak tahu itu boleh jadi ahli waris itu tiba-tiba meninggal lagi. Dia belum kebagian. Betul nggak Pak Rudi? Besoknya meninggal lagi yang kedua, adiknya. Belum dibagikan. Anaknya ada 10 misalkan. Akan lebih repot lagi nanti pembagiannya, berbalik-balik. Ya, gitu. Terima kasih Pak Rudi. Cukup ya? Alhamdulillah, kalau dirasa cukup Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sudah masuk waktu suruk ya? Mohon izin, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kalau ada kekeliruan semata-mata itu datang dari kebodohan saya dan juga dari setan tentunya. Kalau ada kebaikan dan kebenaran itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah taufik pada kita semuanya. Kesehatan kepada kita dan keluarga, dan juga dalam keadaan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Kita ucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdua lebih asik ngitung. Ngeri.